Rakyat Indonesia yang budiman. Biasanya saya berdua kan? Iya, sama Semi. Karena hari ini nih live ya. Nggak tapping kayak kemarin. Kalau tapping saya itu tinggal saya diduplikasi jadi Semi. Nah, karena ini live saya cuma bisa sendiri. Maka itu saya akan ditemani oleh host yang cantik sekali. Alhamdulillah. Dibantu ya. 1, 2, 3. Inilah. Tada! Di latihan kok gini. Oh gini ya, udah Iya, latihan ya. latihan. Jadi emang teknologi zaman sekarang sudah sangat maju. Jadi bisa menduplikasi seorang host gitu kan. Jadi satu jadi dua tapi tapping. Bisa juga menjadikan tirai layar panggung menjadi 3 dimensi seperti ini. Ya kan? Luar biasa sekali, saya sangat terharu. Sebenarnya saya tuh dari kecil tuh udah pengen dibikin 2. Tapi nggak lepas-lepas jadi satu sampai segede gini. Oh gitu, gagal operasinya. Iya, betul. Ya, ini tepuk tangan untuk host kita Yohana Margareta. Dan juga Moshidi. Panggilannya siapa? Mo. Oke, kita ditemani siapa juga yang ada di studio kali ini, Mo? Siapa ya? Nggak ada orang sini. Nggak ada orang. Nggak ada Ini teman-teman dari Esa Unggul. Stan. Dan STPLN. Kok giliran PLN salah ngomongnya gitu sih, kamu gitu. sentimen ya sama Enggak, PLN karena sering mati lampu di beberapa daerah. Oh enggak ya, enggak ada hubungannya. Oke, ngomong-ngomong kita kasih ucapan selamat dulu kepada bangsa kita sudah punya presiden baru mau sekarang. Selamat ya, tepuk tangan buat presiden baru. Ya, dan kemarin banyak sekali momen-momen yang udah kita lewatin. Dan kita akan membagi momen-momen itu untuk kalian semua. Ya, momen apa saja kah itu? Ya. Ini dia. Kita lihat yang pertama momen saat pelantikan Presiden baru Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala ya. Betul, ini adalah momen mengharukan. Ini saat Jokowi berpidato, beliau menyebut nama Prabowo sebagai rekan terbaiknya. Rekan terbaik. Teman baik saya gitu kan. Ya. Yang kemudian disambut oleh tepuk tangan para hadirin. Dan kemudian juga Prabowo bangkit dari kursinya, kemudian memberikan hormat kepada Jokowi. Ini dia, kita lihat dulu videonya. Dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Hatta Rajasa. Bagus. Ini ya, ini bagus ini. Jadi panggil namanya langsung hormat gitu. Tapi akan lebih mengharukan mungkin kalau misalnya seluruh anggota dewan bikin ombak gitu ya. Ya nggak sih? Presiden baru Ini kan langka sekali kan untuk menegangkan. Coba saya ngeliat nih ya, ini ada yang aneh dengan crowdnya. Kenapa? Kemarin itu pas pelantikan. Biasanya di Indonesia itu apapun acaranya pasti ada bendera slangnya. Oh gitu ya. Karena kagak ada bendera slang. Mungkin karena slangnya nggak ada anggota slang yang jadi anggota dewan seperti Anang iya, gitu betul, kan nggak ada kan? Mungkin nggak ada. Oke, selanjutnya kita dari. Aku sih yes. Aku yang ini juga yes, karena di sini ada momen inspiratif juga. Dimana setelah merayakan bersama rakyat atas terpilihnya menjadi presiden, Jokowi langsung menerima tamu dari luar negeri untuk rapat. Loh, belum udah rapat ya? Iya. Nah, kita lihat dulu nih seperti apa sih cuplikannya. Ya, ini sekarang kita lihat sedang, wah tinggi juga John Kerry. John Kerry ya. John Kerry. John Kerry ini siapa utusan dia? apa pemain basket? Tinggi banget. Ya, dan ini juga bisa dibilang Jokowi juga langsung kerja menerima kunjungan dari pejabat dari negara lain ya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Oh, kalau saya ya. Wah, itu langsung gitu. Itu beneran. Beneran dong. Enggak basa-basi. Enggak. Gimana di sini enak enggak? Oh, sate ayam gitu kan. Dulu kan ya gitu. Kalau saya jadi presiden, saya juga langsung rapat sama utusan negara.
tapi di rumah makan Padang. Di rumah makan Padang. Pantas saja seperti ini ya. Iya. Tapi tidak hanya John Kerry. Kemarin juga ada Sultan Brunei Darussalam, Bolkiah. Ada juga ada Perdana Menteri Malaysia. Ada utusan khusus dari Jepang juga datang kalau nggak salah. Nah, siapa? Siapa gitu? Siapa? Pokoknya hai gitu. Oh, yang penting hai dari ini ya. Kabar Pak, hai. Oh, ini Jepang. Yang penting high-nya ya. Oke, lalu kemudian setelah dari momen mengharukan, inspiratif, ada juga momen membanggakan. Membanggakan apa ya membanggakan? Jadi ketika ini pelantikan Presiden Jokowi ini mendapatkan rekor sebagai pelantikan presiden pertama yang disambut dengan syukuran oleh rakyat dan dari rakyat. Ya memang kita juga bisa lihat kemarin betapa dari ujung ke ujung dari DPR menuju istana, arak-arakannya luar biasa sekali ya Jokowi ini ya. Kita lihat, nah ini nih, ini momen-momennya beliau dikasih. Sebenarnya rekornya juga ya bagus rekornya. Oh, rekornya? Saya juga bingung rekornya apa. Saya juga baru dapat rekor kemarin. Ya ini syukuran jadi pemimpin itu memang sebenarnya juga bukan untuk hura-hura aja, tapi juga ini menunjukkan betapa rakyat Indonesia memiliki harapan baru, begitu ya, suasana baru juga. Syukuran untuk pemimpin itu sebenarnya bukan syukuran, tapi syukurin. Syukurin? Iya benar-benar. Kenapa syukurin? Wah karena pusing. Jadi pemimpin tuh pusing. Lihat aja SBY tuh kantong matanya terus agak mengurus, iya bener loh, pusing loh. Kamu juga syukurin juga, kamu kantong matanya juga udah kelihatan gitu. Tapi ini kenapa? kantong perutnya karena efek. Gitu ya. Boleh dilihat ini apa sih tulisannya? I'm fat but you're ugly and I can diet. Wow, tepuk tangan. Ini maksudnya agar saya bercermin gitu. Bukan buat kamu udah cantik. Ini buat penonton lihat muka-muka penonton. Buat penonton. Oke, udah kita masih banyak sekali nanti yang perlu kita selesaikan ya di News Show kali ini. Dan News Show itu memang benar-benar acara yang nggak cuma ngomong doang, tapi kita juga mengundang narasumber. Beneran ini, ya? Siapa yang kita undang? Jadi jangan kemana-mana, tetap di News Show. Terima kasih rakyat Indonesia yang telah memberikan amanah kepada kami. Akan lelah kami bekerja sekuat tenaga siang dan malam. Tidak ada lagi bekerja, kita kuat karena bersatu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, inilah saatnya bersatu. Kekuatan negeri ini hanya bisa terjadi kalau kita satu. Kita berkumpul untuk membulatkan tekad. Kita berkumpul untuk menyatukan hati. Marilah kita bersatu, Indonesia. Keren lagunya tadi ya, keren ya lagunya. Marilah kita bersatu. Oh ya tadi waktu kamu opening juga kamu bersatu. Sama kamu? Kamu? Kamu bersatu kan baru berdua gitu. Betul. Dia tersinggung ya. Ya kembali lagi di News Show. Dan seperti biasa News Show itu bukan News Show kalau kita nggak punya narasumber. Dan inilah narasumber kita seorang sejarawan, JJ Rizal. Kita sambut JJ Rizal. Halo, selamat malam Mas JJ. Kayaknya mukanya sering menghiasi koran-koran ya zaman. Menghiasi kita kali menghiasi sini Mas JJ. Kita sidang. Oh ya, aku sidang. Yohana di sana, saya di sini. Oh ya, ini ngomong-ngomong Mas JJ bertanya-tanya kenapa ada di sini? Iya, saya bertanya-tanya, kok muncul dari sini, nggak dari dalam sini? Oh, nggak dari layar ini ya, layar hidup tadi ya? Layar tancap. Oh ya, ngomong-ngomong ini, kita ingin membicarakan satu hal yang bersejarah sekali. Banyak kejadian penting di 20 Oktober 2014, Mas JJ. Seperti pelantikan atau presiden baru kita sudah
resmi kemarin, banyak hal-hal yang menarik, yaitu misalnya kemarin ada beberapa fenomena menarik, kirab budaya kan juga ada kemarin ya. Tapi ini membuat kita jadi, kenapa sejarawan yang diundang? Ya, kita ingin melihat seperti apa sih fenomena dari dulu sampai sekarang. Oh, jadi lain dulu, lain sekarang. Iya, itu tuh gitu. berbeda. Nah, seperti apa sih kemarin fenomena kirab budaya yang terjadi menyambut Presiden baru Joko Widodo dan juga Wakil Presiden baru Yusuf Kala. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari acara syukuran rakyat untuk merayakan pelantikan Presiden Jokowi. Dan ini juga merupakan yang pertama kalinya. Mo sudah pernah melihat, sudah lahir dari zaman Presiden apa, Mo? Saya baru, Jokowi ini baru lahir saya. Baru lahir. Oke, kalau Mas Rizal, seperti apa melihat fenomena syukuran rakyat yang terjadi kemarin 20 Oktober itu? Iya, ini fenomena yang baru, tapi saya pikir karena mungkin Pak Jokowi ini orang Solo kali ya, wong Solo ya. Karena memang tradisi kirab ini kan secara historis itu memang hidup dari masa kerajaan Mataram ya, Mataram Islam gitu ya. Tapi yang diselenggarakan sampai sekarang terus hidup tuh ya di Keraton Solo gitu. Awalnya memang dari masa, kalau kita ingat ada cerita tentang Jaka Tingkir, dia kan menaklukkan Kebo gitu ya, dan saya dia nggak ngomongin Modi, nggak ngomongin Modi. Oh, itu Jaka Tingkir itu namanya itu? Nggak, awalnya dari periode Jaka Tingkir, dia mengalahkan Kebo yang mengamuk, nggak ada yang bisa ngalahkan, dan dia memang keturunan Kebo Kenongo dibilang. Dan kemudian Kebo itu menjadi hewan yang sangat dihormati di dalam kehidupan tradisi keraton Jawa. Dan mereka kemudian dianggap sebagai hewan sakti yang mengawal benda pusaka namanya Kiai Slamet. Tapi kemudian orang lebih senang nyebut kebonya ini Kiai Slamet. Dan kemudian ada kirab di mana keraton menggelar ini bisa ganti nama jadi Kiai Slamet ya. Kebayang gitu, kebo nungguin keris. Nah, iya. Jadi keris. Kebonya kebo bule. Kebo bule Kebo pula. Okay. Nah, jadi kebo ini biasanya ini akan diarak-arak saben malam 1 Suro atau 1 Muharram. Itu kayak ketahuan pacaran sama satpam ya, diarak. Diarak, nah diarak lucunya ini, diarak dia tergantung kebonya kapan mau keluar. Jadi kalau keluarnya tengah malam males, dia keluar jam 1 begitu. Banget iya. Iya. Dan biasanya tuh rakyat menunggu-nunggu gitu ya. Nggak ada jam malamnya waktu itu. Nggak ada. Jadi kebo itu akan ditunggu oleh rakyat di mana dia akan dikirap. Jadi yang dikirap ini kebo. Awalnya. Saya kasihan sama yang angkatnya sih, Mas. Makanya sekarang katanya ada 12 kerbau bule itu di Keraton Surakarta. Tapi yang masih asli keturunan dari bule ya? Kiai Slamet yang bule ini itu Indo tuh artinya keturunan bule itu. Tapi gini, Mas Rizal, kata-kata kirab sendiri itu sebenarnya memang hanya khusus untuk budaya Jawa atau keraton saja, atau mungkin kalau konteks Jokowi kemarin kita bisa lebih tepat nyebut pawai atau tapi itu juga? Bukan diarak ya, sebenarnya bukan diarak. Ya, kirab itu peristiwa arak-arakan, upacara sakral, karena kita harus ingat 1 Suro itu malam yang sangat penting, pergantian tahun, dan saban ada pergantian tahun orang punya harapan baru, punya harapan-harapan yang di tahun-tahun yang lalu tidak pernah kesampaian. Mereka istilahnya dengan kirab ini pingin ngalap berkah apa yang di tahun lalu begitu ya, dengan nonton kirab itu bahkan bukan hanya ingin megang kebonya, bahkan kotorannya pun diperebutkan waktu kirab itu ya. Nah jadi, tapi intinya kita pengen katakan, harusnya kita katakan bahwa peristiwa kirab ini peristiwa aspek budaya, kultur lokal dari dunia kosmis orang Jawa khususnya Solo yang dibawa, diperlihatkan, dan sebagai upacara sakral yang memperlihatkan harapan-harapan baru. Dan Jokowi kan di Times ditulis A New Hope. Iya. Oke, tepuk tangan. New Hope. Harapan seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kirab itu sebenarnya peristiwa sakral untuk mengingatkan Jokowi bahwa dia tuh pusaka yang akan membawa harapan dari Indonesia pusaka. Oke, selain ada pawai atau kirab budaya, juga masih ada fenomena penting kemarin di istana ya. Itu serah terima jabatan. Ini juga baru pertama kali terjadi. Ya, saya pikir emang dulu tuh nggak diserah terima. Ya, ada serah terima, tapi kan peristiwanya tidak pernah happy ending ya. Jarang happy ending. Gitu ya? Iya, jarang happy ending dalam sejarah Indonesia. Misal Bung Karno beralih ke Pak Harto, kita tahu kan peristiwanya dimulai dengan pembunuhan ratusan ribu orang begitu kan. Itu cuman terima doang, nggak diserahin ya? Iya, Bung Karno meninggalkan istana seperti diusir,
segala macam koleksinya yang dia punya di istana ditinggalkan begitu kan. Jadi itu peristiwa yang sangat ironis, seorang pendiri bangsa diusir dari istana dan kemudian meninggal dengan cara-cara yang sangat tidak terhormat dan dalam periode yang panjang dipitnah. Betul. Mengalami desukarnoisasi. Lalu Pak Harto dengan peristiwa 98 namanya dijadikan tempolong pembuangan ludah sampai hari ini begitu kan. Di mana itu, Mas? Terus kemudian dari Enggak benar atau enggak tahu. Kita gue nggak ngerti gimana, Mas? jenis humornya dia nih, jenis humor swasembada, bikin sendiri ketawa sendiri. Oke, tapi kalau melihat dari serah terima yang inisiatifkan atau diinisiatifi oleh Presiden SBY untuk menerima Jokowi kemarin, bisakah itu menjadi suatu sejarah nanti ke depan yang positif dan bisa dilanjutkan untuk presiden-presiden periode Ya, selanjutnya? saya pikir mungkin Pak SBY lelah mungkin ya. Ya lelah lah sebagai pemimpin bangsa melihat fenomena bertahun-tahun gitu ya, terjadi presiden buruk gitu seperti dia, Megawati pindah ke dia. Kan BT-nya sampai hari ini nggak kelar-kelar kan. Tapi kemarin salaman. Ya salaman waktu Bung Karno dikasih gelar pahlawan nasional juga salaman, 2 kali salaman malah. Tapi kita nggak tahu ya. Iya, dan selain itu memang juga tadi sudah diterima serah terima juga Jokowi pun juga dalam momen hari pertamanya kemarin juga memberikan nama-nama kepada KPK ya. Untuk calon menteri untuk dibersihkan, dicek namanya bersih atau enggak. Biasanya menterinya jadi dulu korupsi baru di KPK-in. Ini sebelum jadi di KPK, jadi nggak hanya lantai yang disapu bersih tapi juga nama-namanya. Iya, saya pikir ini pencerminan dari kultur birokrasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat oleh Jokowi bahwa dia orang bersih dan kepengen pembantu-pembantunya juga orang bersih begitu loh. Dan ini menurut saya fenomena yang baru. Sebelumnya kan orang kalau merumuskan menteri jarang ke KPK ya. Sering-sering malah ke kuburan, mau jadi presiden juga ke kuburan. Iya kan? Sering ke kuburan. Itu ditanya, kuburan. Jadi ada orang mati menentukan hajat hidup orang banyak begitu kan, aneh menurut saya. Tapi menurut saya ini fenomena menarik. Mungkin menurut saya kalau saya jadi Pak Jokowi saya akan luaskan, nggak hanya sampai ke KPK. Saya akan ke kontras begitu, karena urusan HAM. HAM itu meliputi gender, semangat multikulturalisme, keberagaman kita yang rusak hari ini. Gitu. Oke, kita masih banyak nanti fenomena yang akan dibahas lain sekarang. Dulu berbulu, sekarang berkurang ya. Berkurang. Oke, kita akan balik lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, masih banyak nih. Masih banyak. Oleh sejarawan kita bakal dilihat lain dulu, lain sekarang. Kita akan kembali setelah yang satu ini. News Show. Tetap deh. News Show. Kembali di News Show. Iya. Ya, kita masih kembali di News Show. Kita masih punya JJ Rizal, seorang sejarawan. Kita masih ngomongin soal pelantikan Jokowi kemarin ya. Lain dulu, lain sekarang. Lain sekarang. Dulu disuruh, sekarang dilarang. Iya, curhat. Sekarang. Oke, kalau tadi kita sudah membicarakan banyak sekali fenomena yang dari sedih, senang, dan susah dari dulu sampai sekarang. Nah, ini juga ada fenomena di istana. Kan sudah diarah berhenti di istana. Di mana Jokowi menyambut rakyat di Istana Negara. Merdeka tepatnya. Dan menyalami rakyat. Di depan pagar. Di depan pagar, istana. Ini fenomena yang cukup langka. Itu kira-kira bagus nggak sih Mas Rizal? Karena kan nanti juga bisa membahayakan dari sisi keamanan. Iya, saya serem loh pas lihat itu. Iya. Kalau ada sniper selesai kita. Wah, justru rakyat merasa lebih serem lagi dalam periode yang panjang selama 32 tahun. Kan istana tuh angker sekali. Banyak setannya. Bukan main setan. Mungkin di dalamnya setan semua. Iya. Ngeri. Ya, selama 32 tahun kan istana itu seperti sesuatu yang jauh sama rakyat. Sakral begitu. Jadi setelah reformasi itu rakyat merebut ruang-ruang sakral itu dan menjadi ruang rakyat. Kita tahu seluruh demonstrasi tahun 98 itu pusatnya pasti di HI. Sampai hari ini HI itu kan ikon, simbol dari ruang elit begitu ya. Ruang sakral yang hanya elit yang mampu dan berhak mengakses itu. Lalu kemudian istana. Ada kita ingat demo yang Saban Kamisan gitu. Itu juga menurut saya proses menghadap istana agar ingat mereka dalam periode yang lama itu menjadi sumber keangkeran begitu, dan keangkerannya membawa korban. Maksudnya kita sih nggak pernah ada ya sejarah presiden gitu. Diasasin gitu ya? Ya, menurut saya justru ini perlu dikecapin. Asinin gitu. Ya, serem aja gitu lihat, wah gila tuh.
Dia ini spelling bahasa Inggris saya bojong kenyot ya. Iya. Ya enggak. Jadi menurut saya justru itu apa ya? Itu hal yang menarik bahwa ada upaya yang keras dari elit kita, pemimpin kita sejak tahun 98 untuk mengikis jarak dengan masyarakat. Bukan hanya jarak pikiran, tapi juga jarak raga. Bukan hanya jarak bayangan mereka begitu di hadapan rakyat, tapi juga bisa disentuh. Mereka ini manusia, bukan manusia. Selama ini kan mereka seperti yang di istana itu bukan manusia, mereka dewa-dewa yang jauh. Jadi semakin dekat ya sama rakyat. Wah, itu bagus banget. Iya. Dan kemudian langkah kedua juga Jokowi membuka open house untuk rakyat. Kayak lebaran ya sebenarnya. Iya, kalau Presiden SBY kemarin, mantan Presiden SBY kemarin juga sering membuka open house, tapi setahun sekali Lebaran. Kalau nggak di rumahnya pas ulang tahun juga pernah sih. Nah, kalau Jokowi ini langsung habis pelantikan langsung open house. Begitu, open house. Ya, saya pikir ada sajak yang bagus ya, ditulis oleh Ramadan KH dan dipilih oleh Bung Karno waktu Bung Karno selesai dan ingin meresmikan Hotel Indonesia. Tiada kebahagiaan sebesar kebahagiaan selesai kerja. Saya pikir Pak Jokowi dan relawannya sudah bekerja, bekerja keras, dan menurut saya hal yang lumrah itu dirayakan. Nah, kita lihat ini suasana kemarin yang terjadi di Istana Merdeka ya. Kemarin saya kebetulan meliput di sana. Memang, di situ? Iya, saya di sana. Saya merasakan sekali betapa rakyat tanpa batasan, pengamanan presiden pun juga melonggarkan rakyat untuk berfoto begitu dengan tidak ada batasan harus berbaju apa, pakai sendal jepit pun juga ada. Ada bendera slang juga tapi ya. Tapi tetap ada bendera slang. Nah, terus ngomong-ngomong, kalau misalnya memang itu bisa dilaksanakan sebagai budaya sekarang kepemimpinan Jokowi, tapi apakah itu juga bisa menjadi hal yang positif juga ketika itu sering-sering dilakukan begitu? Iya, maksudnya open house mulu. Ini masalah presiden simbol negara begitu. Saya pikir begini, yang penting itu kan gini, rakyat tuh diingat dalam pikiran, dalam tindakan, bukan hanya akhirnya seremoni. Kita senang bahwa Pak Jokowi tidak berjarak membuka istana gitu. Tapi kita akan lebih senang lagi apabila jargon-jargon politik Pak Jokowi seperti Trisakti, itu kan benar-benar program yang disebut oleh Bung Karno sebagai program Ampera, amanat penderitaan rakyat. Nggak mungkin lu, kata Bung Karno begitu ya, merasakan kemerdekaan itu sebagai kemerdekaan apabila Trisaktinya itu berdaulat dalam politik, berdaulat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari dalam ekonomi, nggak dirasakan. Nah, itu semua program untuk rakyat. Nah, program untuk rakyat inilah yang harus juga dipikirkan, jangan hanya menurut saya akhirnya menjadi seremoni mendekatkan rakyat, tapi bagaimana membuat rakyat bisa kebawa kesejahteraannya, kehidupannya. Ya, kemarin juga menarik, salamnya 3 jari lagi. Kalau dulu kan ada 1, ada 2, nah sekarang sudah 3 jari, tidak ada bendera partai yang terlihat selama. Tapi tetap tangannya gini ya, ada bulatnya. Oh ya, ada masalah. Gitu. Ya, artinya kalau menurut saya bulat itu kan kebulatan tekad. 3. Ini jago banget ini. 3 itu kan persatuan Indonesia, dan Soekarno kan tema sentralnya persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu apa? Gotong royong. Nah, inilah kerja bareng kita yang dikutip dari slang kan. Gila, slang masuk pidato Jokowi, kerja. Iya. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, terima kasih Mas JJ Rizal sudah mampir sini dan cerita-cerita soal sejarah. Kita jadi tambah pengetahuan ya. Pengetahuan, dan masih banyak cerita-cerita lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di